Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyatakan firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Segala puji bagi Allah yang menyatakan ketinggian martabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diwajibkan kita seluruh kaum muslimin muslimat mencintai Rasulullah, melebihi mencintai diri kita, melebihi mencintai ayah bunda, suami, anak-anak dan wan nasi ajmain, melebihi mencintai seluruh manusia dan harta benda yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan bagi kita diberikan cinta yang sejati kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari lidah sampai ke hati, sehingga kita berhak memperoleh syafaatnya dan dikumpulkan bersama beliau dari dunia sampai ke alam barzakh, sampai ke surga yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Wa azwajuhum ummahatuhum. Seluruh istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya tergolong daripada min awliyaillah. Mereka itu semuanya waliyatullah yang dipilih dan terpilih dari kalangan seluruh wanita yang ada di dunia ini untuk menjadi wanita terbaik, menjadi ibu kita, menjadi ummul mukminin. Wa azwajuhum ummahatuhum. Seluruh istri Nabi kita itu adalah ibu kita, orang yang beriman, umat Nabi Muhammad sampai datangnya hari akhirat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-qail, beliau bersabda, wa khairu nisa'iha Khadijah. Hadis riwayat Imam Bukhari di nomor 1573, nomor hadisnya. Wa khairu nisa'iha Khadijah, sebaik-baik wanita di zamannya, yaitu zaman Ummul Mukminin, adalah Khadijah bintu Khuwailid, istri tercinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal qail, Nabi kita bersabda pula dalam sabda beliau ini, laqad ruziqtu hubbaha. Sungguh kata Nabi, aku dikaruniai oleh Allah untuk mencintainya. Siapa dia? Khadijah waliyatullah. Fa ana uhibbu man yuhibbuha. Aku pun akan mencintai orang-orang yang mencintai Sayyidah Khadijah. Cintakah ibu-ibu kepada Rasulullah? Cintakah kepada Ummul Mukminin? Cinta banget. Berarti kita mendapat cintanya Rasulullah. Ini hadis akhrajahul Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadisnya sahih. Kemudian Rasulullah menyatakan, almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang pasti dikumpulkan oleh Allah dengan orang yang dia cintai di hari kiamat. Alhamdulillah. Senang apa senang ibu-ibu? Bahagia apa bahagia? Mudah-mudahan berkekalan. Jangan ada lagi nang pusang akor, jangan ada lagi nang galau. Amin. Karena kita pasti mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai Ummul Mukminin dan zuriyah mereka semua. Amin. Ana awwalun nasi, akulah kata Nabi, orang yang pertama kali diperkenankan dukhulal jannah, masuk surga. Summa dzurriyyati, kemudian ya Nabi, anak cucu, istri, anak cucu, zuriyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa untung benar ya umi ayah, ibu-ibu syarada hadirina wabil umi kita Syarifah Linis keluarga.
Mereka lebih baik daripada mendapat dunia beserta isinya, karena mereka inilah ada orang-orang yang senantiasa dicintai oleh Rasulullah. Summa mahbuban. Golongan yang ketiga masuk surga dapat jaminan firdaus tanpa dihisab. Mereka-mereka yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kapian lawan keluarga Rasulullah, bu, cinta banget. Berarti kita ini mendapat keberuntungan yang tiada taranya. Karena mereka itu semua yadkhulul jannah bighairi hisab. Mereka yang tiga golongan ini, Rasulullah dan keluarganya dan anak cucunya dan orang yang mencintainya, akan dimasukkan ke dalam surga firdaus tanpa dihisab. Amin. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu illa billah. Kemudian wa ala alihi, ya Allah, limpahkanlah pula curahan rahmat dan kasih sayangmu yang berkekalan kepada seluruh keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anak cucu zuriat beliau sampai datangnya hari kiamat. Wa sahabatil mahdiyyin, ya Allah, limpahkanlah pula cintamu dan kasih sayangmu yang berkekalan kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang memegang i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menyertai, yang berkorban dengan seluruh jiwa dan raganya untuk tegaknya agama Allah ini sehingga sampai ke kita. Alhamdulillahirabbil wa azwajil lati tasharrafna bi isyrati sayyidil mursalin. Ya Allah, demikian pula salawat dan salam berkekalan untuk seluruh istri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapat kemuliaan, keberuntungan yang tiada taranya dunia akhirat lantaran menikah dengan Sayyidil Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Khususan terutama Khadijatul Kubra, seorang Khadijah yang teramat dicintai oleh Allah, dicintai Rasulullah, diberikan gelar atau sanjungan Al-Kubra, yaitu wanita yang mendapat pangkat yang mulia di dunia, keberuntungan di negeri akhirat. Fauzana, apa kasidahnya, Bu? Fauzana fil ukhra bi Khadijatul Kubra wa Fatimah Az-Zahra wa Fatimah Az-Zahra sa'adana fid dunya. Ya Allah, kami bersyukur kami mendapat kebahagiaan yang sempurna selama hidup kami di alam dunia, dan kami akan mendapat kemenangan masuk surga fauzana bil ukhra dengan berkat siapa, Bu? Dengan berkat Sayyidah Khadijah Al-Kubra wa Fatimah Az-Zahra, dengan berkatnya Fatimah Az-Zahra. Ibu-ibu yang ulun muliakan, demikian pula terkhusus lagi terutama sekali kepada Ummul Mukminin bernama Khadijah Al-Kubra allati nalat wa fazat bi khidmati Khatimil Anbiya'i wal Mursalin. Beliau beruntung sempurna dunia akhirat, menjadi wanita terkemuka di dalam surga. Afdalun nisa'i ahlul jannah Khadijah bintu Khuwailid. Semulia-mulia wanita penduduk surga adalah Khadijah bintu Khuwailid. Begitu sabda Nabi. Lantaran apa beliau mulia? Ini sebuah pertanyaan yang mesti kita tahu. Kenapa beliau mendapat kemuliaan dunia akhirat? Wa fazat bi khidmati khatimil anbiya'i wal mursalin. Karena beliau berkhidmat kepada pemimpin seluruh nabi dan
Rasul. Keinginan yang bersangatan untuk menyertai perjuangan Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Beliau rela melamar Rasulullah dengan perantaraan sahabat karib beliau, Sayyidah Nafisah bintu Umayyah. Karena beliau beriman hatinya kepada baginda Rasulullah jauh-jauh hari sebelum bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia karena keinginan yang tiada taranya untuk menjadi orang yang mendampingi berjuang untuk tegaknya agama Allah yang disandang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencintai sepenuh jiwa dan raganya. Berkhidmat, yang kedua beliau berjuang untuk tegaknya agama Allah ini di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 24 tahun. Sejak usia 40 tahun menikah dengan baginda Rasul, wafat dalam usia 64 tahun. 24 tahun berkhidmat, memberikan seluruh harta kekayaan beliau kepada Rasulullah untuk tegaknya agama Allah. Beliau adalah wanita yang paling takwa. Beliaulah yang pertama kali membenarkan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari seluruh umat manusia di awal Islam. Sehingga Nabi kita bersumpah, wallah, demi Allah ma abdalani Allah, aku tidak pernah digantikan seorang istri semulia setinggi martabat Khadijah. Dialah orang yang pertama kali membenarkan kerasulanku ketika orang lain mendustakannya. Dialah Khadijah yang pertama kali beriman kepadaku ketika orang lain kufur kepadaku. Dialah Khadijah yang apabila aku mendapat masalah datang kepadanya, semua masalah tadi terurai dengan selesai dengan rapi. Dialah Khadijah, kata Nabi, yang telah memberikan seluruh harta kekayaannya kepadaku untuk tegaknya agama Allah ketika orang lain menahannya. Dialah Khadijah dengannya aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan. Masya Allah, la quwwata illa billah. Sehingga kata Sayyidah Aisyah, aku melihat sepertinya di hati Rasulullah tidak ada wanita lain di dunia ini walaupun beliau menikah setelah itu kecuali Khadijah yang ada di hatinya. Subhanallah. Karena Sayyidah Khadijah telah berjuang dengan segala yang dia miliki. Andai kita menjadikan emas kayak gunung boy, di masa seperti ini kayak gunung meratus emasnya kita sedekahkan untuk tegaknya agama Allah, tidak menyamai dengan segenggam daripada tepung yang diberikan oleh Khadijah, karena beliau berjuang pada waktu yang sangat diperlukan. Mulia Ummul Mukminin, Allah mansurna qurati ridwani alaihi wa middana bila salarillati awda'taha ladaiha la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asana Khadijah waliyatullah. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal. Yang mana beliau berkhidmat, beliaulah orang yang paling cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkannya. Beliaulah orang yang paling besar hikmahnya kepada baginda Rasulullah. Beliau selalu ada untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya sampai wafat. Dalam usia menjelang 65 tahun, Rasulullah tidak akan pernah melupakan cintanya kepada Sayyidah Khadijah. Begitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Mulia. Nah, jadi kita pun akan menjadi mulia sebesar kecintaan kita kepada Allah dan Rasul dan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar duduk di samping Nabi, datang orang sahabat Nabi yang berkulit hitam. Ada orang hitam buah di Makkah Madinah tuh, memang orang Madinah. Mereka itu biasanya
datang dari Ethiopia. Ujar Abu Dzar, wahai orang hitam, ditegur oleh Nabi. Ujar Nabi, wahai Abu Dzar, inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada yang membedakan derajat seseorang di sisi Allah kecuali nilai takwanya. Jadi kita ini siapa yang paling mulia, yang paling takwa. Walau kada dikenal orang, walau kada tahu, tapi sini takwa benar. Itulah orang yang paling terkemuka di dalam surga. Jadi Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin adalah wanita pertama kali masuk Islam, pertama kali beriman, pertama kali manusia yang paling mencintai Rasulullah, yang paling banyak pengorbanannya dan paling setia, yang paling tinggi nilai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu pelajaran kalau kita buai. Kenapa Ummul Mukminin mulia? Dilihat perjuangannya. Nah, apa yang beliau lakukan? Oh, ternyata beliau orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah ujar Nabi. Berbekalah ujar Allah kalian selama hidup di alam dunia sampai hari kiamat. Kada ada bekal yang paling utama kecuali bertakwa kepada Allah. Apa arti takwa? Tahu pian berataan sudah mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, menjunjung tinggi perintah Allah semata-mata karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah karena cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ibu-ibu yang ulun muliakan, apabila orang itu cinta lawan Allah, cinta lawan Rasulullah, ujar Sayyidah Aisyah, man ahabba syai'an kasura zikruh. Bila orang itu mencintai sesuatu, pasti banyak menyebutnya. Betul apa betul, Bu? Pinanang itu jadi kisah anak batinnya sedang jatuh cinta lawan si itu. Demikian kita sedang jatuh cinta kepada Allah, sering kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu. Allah itu zikir, Muhammadnya salawat. Sampai kita digaring baca salawat, baca talqin zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah itu sampai maut mendatangi kita. Inilah yang dimaksud kita mengambil pelajaran daripada Ummul Mukminin. Beliau wa syahidat yauma bisati Rasul Rabbil Alamin. Ummul Mukminin menjadi saksi sejarah, saksi langsung ketika Nabi kita menerima wahyu yang pertama di gunung. Yang mana gunung itu pernah berbicara kepada Rasulullah sebagaimana kita berbicara. Ujar gunung, kemari wahai Rasulullah, beribadahlah engkau di sini, engkau diberikan oleh Allah keamanan. Subhanallah. Masuklah Rasulullah, naiklah beliau ke gunung yang dinamakan Jabal Nur, dan jangan dimatiakan berataannya. Kecuali sesering mungkin ziarah Makkah Madinah, ziarah ke Jabal Nur, yang hari ini buat Jabal Nur itu di kaki bukitnya itu sudah dibikin museum. Jadi museum Al-Qur'an. Karena dulu turunnya di situ. Jadi hari ini sudah dibangun pas tanggal 30 tadi ulun kembali umrah, itu sudah dibangun di situ museum yang sangat luar biasa. Kalau kita masuk museumnya itu, kita akan menyaksikan film, difilmkan perjuangan ulul azmi mulai zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, bagaimana keadaan manusia dalam memegangi akidah agama Islam. Di sana juga dibikin buat apa namanya nih, gua Jabal Nur persis sama yang di gunung, dan jalannya sudah diulah. Jadi rencana kata pihak yang petugas itu akan sesegeranya buat nanti jadi wujudkan kereta gantung. Jadi kita kawat bawa di kereta sampai ke Jabal Nur. Amin ya Rabbal. Sampai ke puncak sudah jalannya sudah mulus, jalannya sudah diulah.
Dan kita dimurahkan rezeki berantah berkat umum mukminin, nang dagang-dagang tambah laris manis dagangannya, nang baju jualan bapayuan. Kita hendak pada ziarah ke tempat-tempat kawasan turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang turun kepada baginda Rasulullah bertepatan dengan 17 Ramadan. Pada hari Senin, malam Senin 17 Ramadan, Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril ketika beliau sedang berkhalwat yakhlu di atas Jabal Nur tadi. Siapakah yang pertama menenangkan Rasulullah awal beliau mendapat wahyu? Ketika dipeluk oleh malaikat Jibril di puncak Jabal Nur, dibawakan mahkota kerasulan, lalu dibawakan singgasana dari surga diletakkan di atas puncak Jabal Nur, lalu malaikat Jibril memanggil ya Rasulullah, dan pada saat itulah Jibril mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah itu Nabi kita turun, datang ke rumah. Sayyidah Khadijah menunggu, melihat cahaya yang mengikuti jasad Rasulullah sampai ke langit. Cahaya apa gerangan wahai Abul Qasim, kata Khadijah. Ini adalah cahaya kerasulan. Langsung Sayyidah Khadijah mengucap 2 kalimat syahadat. Sama-sama Bu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliaulah yang pertama kali beriman kepada Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangga apa bangga Bu? Ternyata manusia yang paling hebat adalah kaum ibu. Bukankah Sayyidah Khadijah itu perempuan? Beliau yang pertama kali beriman dari seluruh umat Nabi. Beliaulah yang pertama kali mendapat salam daripada Allah Tuhan Rabbul Alamin. Beliaulah yang pertama kali mendapat salam malaikat Jibril. Bayangkan Bu, dari awal diciptakan umat Nabi Muhammad, lalu beliau berdakwah, Sayyidah Khadijah lah manusia yang paling utama. Dan beliau pula yang pertama kali dari seluruh umat Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah, yang mendapat jaminan masuk surga dan diberikan hadiah istana min kasabin. Pondasi-pondasinya terbikin daripada emas murni, terbikin daripada mutiara yang berwarna pink lagi berlobang. Tidak ada kedukacitaan, tidak ada lagi kelelahan, tidak ada lagi pusang ada di sana, pusang poem, ada gelisah, dan masuk surga berataan berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa syahidat ya mabisati rasuli rabbil alamin. Kita sambung sedikit tadi, itu pembukaannya. Ini ulun ketika sudah halaman 12. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha, keistimewaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, beliau terpelihara daripada yakni keturunannya terpelihara daripada keturunan kaum jahiliyah. Jadi keistimewaan Sidin ini dipelihara, tidak pernah melakukan perbuatan dosa maksiat, dan beliau tidak pernah menyembah berhala, sehingga diberi gelar di masa jahiliyah dengan sebutan Sayyidatut Thahirah, tuan putri yang paling suci, yang disucikan oleh Allah. Dan masyhur beliau dipanggil dengan Al-Kubra, ada wanita yang paling mulia di dunia, paling agung di dalam surga. Itu arti Al-Kubra. Bagaimana punya Al-Kubra? Wanita yang agung perjuangannya di dunia, wanita yang paling tinggi martabatnya di dalam surga. Dan nasab beliau bertemu dengan nasab di keturunan, bertemu dengan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada datuk beliau yang sama, yaitu Qusay. Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid bin Asam bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Anu bin Nabi Ibrahim alaihissalam.
Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab dan seterusnya bin Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha termasuk daripada ahlul darah, yaitu apabila kita bertawassul. Arti tawassul itu baik kita mintanya kepada Allah dengan berkat Rasulullah, dengan berkat keluarga Rasulullah, berkat para wali-wali Allah. Tersebut dalam hadis, tawassalu bi wa bi ahli baiti. Siapa-siapa yang meminta dikabulkan hajat, sabda Nabi, mintalah kepada Allah bi ahli, tawassalu bi wa bi ahli baiti. Mohon kepada Allah dengan berkat akunya. Wa bi ahli baiti, dengan berkat keturunanku. Wa bi ahli baiti yakni tawassalu bi wa bi ahli baiti fa innahu la yuraddu mutawassilun bina. Siapa yang meminta kepada Allah dengan berkat ketinggian martabat Nabi Muhammad, dengan ketinggian martabat zuriyah Nabi Muhammad yang alim-alim, yang wali-wali itu buat wali-wali besar, seluruh pemimpin para wali, kepemimpinan para wali dinamakan Qutbul Ghaus, tidak akan bisa dipegang oleh orang yang biasa, tapi hanya bisa dipegang oleh anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keturunan putri beliau Fatimah At-Tahra. Lalu kita bertawassul. Nah, ini adalah pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengabulkan hajatnya. Amin ya rabbal. Tawassul artinya meminta kepada Allah berkat Rasulullah, berkat ummul mukminin. Itu mereka-mereka yang teramat tinggi martabatnya. Ini dinamakan ahlul darah. Bisa kita memanggil sama-sama, Bu. Ya Allah, berkat Rasulullah, berkat ummul mukminin, kabulkan hajat-hajat kami semua, sembuhkan penyakit kami, khususan Sahibul Bait Umi kita Syarifah Rini Al-Besi bersama suami, anak dan ayah beliau Habib Idrus dan karib kerabat beliau diberikan kesembuhan dari sakit, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, ditambah keberkahan Allah, ditambah cinta Allah, cintanya Rasulullah. Demikian berkat mereka. Ya Allah, cintai kami semua, cintai keluarga kami, ayah bunda kami, suami, anak cucu kami, karib kerabat kami. Masukkan dalam golongan orang yang mencintai mereka dari lidah sampai ke hati, sehingga berhak mendapat masuk surga Firdausnya bighairi hisab. Amin. Mudahan nambah dagang-dagang nih, laris manis dagangannya. Mudahan nambah cari, nambah kuliah, nambah dijual-jual, bapayuan larang. Kawa ke Makkah, kawa ke Madinah, kawa juga mengabulkan hajat saudara-saudari keluarga berataan. Nang sakit hati dihilangkan keduka citaannya, diganti dengan bahagia yang berkekalan. Yang dapat masalah diuraikan oleh Allah masalahnya, berkat ummul mukminin. Kita panggil ya ummana Khadijatul Kubra, ya ummana Khadijatul Kubra, ya ummana Khadijatul Kubra. Amin. Nah, itu cara bertawassul. Nah, jadi habis sholat kita tawassul dengan berkat Rasulullah, berkat ummul mukminin, berkat anak cucu keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat guru-guru kita dan lain-lain sebagainya. Jadi ibu-ibu yang ulun muliakan, ketika Nabi Allah Adam diusir dari surga lantaran memakan buah terlarang atas bujukan rayu syaitan, begitu beliau memohon kepada Allah, ya Allah, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunilah dosaku. Allah pun mengampuninya. Nah, itu namanya tawassul. Paham ibu-ibu mengenai tawassul? Nah, itu tawassul. Dahulu ada seorang sahabat yang matanya terlepas karena tusukan pedang musuh di peperangan Uhud, bernama Sayyidina Qatadah. Jadi berperang nih buat dalam medan peperangan yang berkecamuk, maka ujung
pedang musuh mengenai mata Sayyidina Qatadah. Orang Madinah nih, kaum Ansar. Diambil mata tadi, jatuh ke tanah, diambil, dibawa ke hadapan Rasulullah. Kata Sayyidina Qatadah, ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah. Ini mataku, istriku masih muda, aku khawatir dia tidak mencintaiku lagi. Lalu Nabi kita memasukkan mata yang sudah terlepas ke dalam bola mata, dalam tempat mata ini, bola mata tadi. Lalu Nabi mendoakannya, memintakan kepada Allah, dan akhirnya mata tadi kembali sebagaimana sedia kala, bahkan lebih sayu daripada sebelumnya. Anak cucu Qatadah, kamu siapa? Aku adalah cucunya sahabat Nabi yang bermata sayu. Begitu orang-orang bangga dengan mata yang sudah terlepas tadi, dengan mukjizat Nabi Muhammad. Nah itu Sayyidina Qatadah bertawasul dengan berkat Rasulullah, Allah sembuhkan. Datang lagi seorang lelaki ke hadapan Rasulullah dalam keadaan buta. Tiba-tiba aja buta buai mata. Ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah, mataku yang buta ini biar disembuhkan. Sabda Nabi, kalau engkau ridho dengan penyakitmu ini, surga jaminannya. Ya Rasulullah, aku ridho, aku juga pengen surga, aku juga minta supaya engkau menyembuhkan. Katakan, kata Nabi, ya Allah, berkat Nabi Muhammad SAW yang engkau utus, sembuhkanlah sakit mataku ini. Begitu selesai dia mengucapkannya, mata yang buta tadi tiba-tiba bisa melihat. Alhamdulillah. Nah itu gue namanya bertawasul. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha mempunyai ilmu yang luas. Sayyidah Khadijah ini wanita yang paling alim di masanya. Seorang wanita, seorang perempuan yang pandai baca tulis. Sayyidah ayahnya Khadijah ini alim, luar biasa. Menurut salafus saleh, beliau beriman sebelum bertemu dengan Nabi Muhammad. Bagaimana bisa terjadi? Karena beliau selalu hadir dan selalu meminta tausiahnya para wali-wali Allah, para ahli-ahli kitab yang beriman kepada kitab Taurat, Zabur dan Injil, yang mereka itu berhaji ke Makkah, selalu diberikan jamuan di rumah beliau dan meminta nasihat mereka. Akan lahir nanti di tahun gajah seorang pemimpin para nabi dan rasul dari kalangan Bani Hashim, dari suku Quraisy, yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dan seterusnya. Nah, jadi sudah diketahui terlebih dahulu ilmunya yang teramat luas dan dalam, akalnya yang sempurna, akhlaknya Sayyidah Khadijah yang teramat baik dan mulia dan terpuji, bijaksana orangnya dalam segala urusan, mempunyai firasat yang kuat, semangat yang besar, pandangan dan pendapat yang sangat tepat, mempunyai keelokan yang sempurna. Beliau berkiprah, berjuang dengan jiwa dan raganya untuk membela Nabi Muhammad, membela syariat Islam yang beliau perjuangkan, sehingga Sayyidah Aisyah menyatakan bahwa Rasulullah ketika wafatnya Ummul Mukminin dinamakan Ummul Husni. Hanya tahun di mana Rasulullah sedang dalam keadaan kehilangan, tahun yang sedih hanya. Tapi kada sedih kayak kita, pun boleh sampai 3 hari kada sembahyang. Lain tuh lain. Sedih ini wajar aja. Ketika Rasulullah mempunyai anak di Madinah, menikah dengan seorang wanita yang terbaik di masa itu, yaitu Mariatul Qibtiyah, hadiah daripada Raja Mesir. Dihadiah seorang perempuan, dinikahi oleh Rasulullah, lahir anak Nabi kita yang terakhir, diberi nama Ibrahim. Ibrahim menjelang usia 2 tahun meninggal. Andai ujar Nabi Ibrahim ini hidup, dia akan menjadi Nabi dan Rasul. Tapi memang Nabi kita sudah menjadi penutup para Nabi dan Rasul. Makam beliau di Madinah, menangis Rasulullah. Ibrahim dia meninggal, menangis. Ujar sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Hatiku tetap ridho, ujar Rasulullah, dengan qada dan qadar Tuhanku. Tangisanku ini bukti kasih sayangku. Nah, boleh. Jadi apapun yang kita hadapi, kita boleh jangan menangis, tapi hati ridho dan tetap tidak mengurangi cinta kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Janji boleh.
Yang sampai kena galik mati aja sudah, kayaknya mati aja sudah. Hingga matinya Nabi amang, ada amang Allah lagi. Maka ujar Nabi, wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Au yadkhulul jannah bighairi hisab. Itu orang yang dijamin masuk surganya tanpa dihisab. Bagaimana mungkin seseorang akhir hayatnya dapat mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalau di masa sigar bugarnya nang dihitung enggak duit. Aku biar jajan kada ingat napa-napa, nampaknya aku ingat hitung duit. Nah itu baginannya parah kok neraka. Jadi selagi kita sigar bugar di depan kita nih buat banyak lidah kita mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 360 kali sehari semalaman, hatinya akan dibersihkan oleh Allah, akan dibeningkan hatinya dan dihilangkan keduka citaannya, diganti dengan bahagia. Amin. Berapa banyaknya, Bu? 360 kali. Supaya kalimat itu juga keluar akhir hayat. Apa yang biasanya kita ucap itu yang terakhir kena kita ucap. Ini ada cerita buat orang di Jawa sana, gawian penjualan kacang, aqua, nang basandang tuh, Pak. Sekalinya umur sidin sampai, lalu terserempet mobil. Lalu sakarat, ujar polisi, ada apa? Ada kacang di anak mati dah. Ada kacang, ada aqua. Meninggal. Ayo Pak Bu, mudah-mudahan kita selamat pulang berataan. Jangan ada kacang, jangan. Ada pecel, jangan. Yang ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya Rabbal. Sempurna perjuangan beliau untuk Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sampai menjelang wafat beliau tidak memiliki sesuatu, hanya selembar baju di badan penuh dengan tambalan. Beliau memberikan seluruh harta kekayaannya untuk tegaknya agama Allah. Siapakah dia? Khadijah. Kembalinya kepada Allah hanya memakai selembar pakaian, tapi hati berbahagia. Wahai kekasih Allah, kata Khadijah, wahai Abul Qasim, apabila aku meninggal dunia, engkau masih memerlukan bahan bangunan untuk tegaknya agama Allah ini. Merasa ada nih yang hendak ngolah alaluan atau jembatan, galilah lubangku. Ambillah tulang belulangku yang memutih, jadikan jembatan untuk tegaknya agama Allah. Adakah nangka itu, Bu? Biar mandangan orang nangka itu ada. Nah, mudah-mudahan dengan berkat percikan rahmat Allah yang diberikan kepada ummul mukminin, kita dijadikan wanita yang salehah. Amin. Terakhir, dan adalah Aisyah radhiyallahu anha, orangnya sangat kaya raya. Mudah-mudahan sawat dia sugih kepada Ta'ala. Kaya raya dunia akhirat. Siapa dia? Ialah Khadijah. Di dunia sugih, di akhirat sugih. Karena kekayaannya dikekalkan untuk agama Allah. Seorang yang kaya raya dan pemurah luar biasa, dan banyak hartanya dan banyak pembantunya dan membantu dan berhasil sehingga semua hartanya diserahkan kepada baginda Rasulullah untuk dakwah agama Islam. Ini aja, mudah-mudahan besar manfaatnya dan kita, insya Allah kita bisa banyak memetik pelajaran dari perjuangan ummul mukminin, biar kita tambah semangat untuk menjadi istri-istri yang solehah, jadi wanita-wanita yang solehah yang akan dipersilahkan oleh Allah nantinya udkhulil jannah, masuklah wajah Allah engkau ke dalam surga, min ayyi abwabil jannah, dari pintu mana saja yang engkau sukai. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.